Pemirsa di seluruh Indonesia, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Dan untuk membuka acara pada kesempatan kali ini, inilah dia, Chintya Lamusu. Sore-sore peteng bulan, ayo konco podo dolanan. Rene-rene mabarengan, rame-rame do teko jegan. Kae-kae rembulane ning insawang kok ngawe-awe. Rok-rok koyo ngelingake, koyo kabeh aja turu sore-sore. Gatok asale saka telok, moto ngantuk atine moto gelok. Ngono mas, ojo ngono, kadung janji mas, aku mengko gelok. Wah, luar biasa. Itu lagu pertama, lagu berikutnya duet antara Mas Ulil dan Mas Bima. Waduh, berantakan semua. Chintya, terima kasih sekali untuk sumbangan suaranya. Aduh, maaf kalau salah-salah dikit liriknya. Apa-apa. Kalau saya lagu partai. Wah, ini dua partai biru tapi beda clear. Ada Mas Ulil dan juga Mas Kang Bima lagi hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Iya, sama-sama, Kang. Kidalang, apa kabar? Baik, Mas. Pemirsa, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kita tayang setiap hari Jumat jam 22 waktu Indonesia Barat ya. Kenapa? Karena kalau hari Sabtu banyak di antara Anda yang nggak sempat nonton karena musik kondangan, acara keluarga. Nah ini pulang kerja, duduk, terhibur dan merenung. Yeah. Bersama pemikiran-pemikiran dari local wisdom kita dari cerita-cerita pewayangan. Yes, betul. Kidalang, kira-kira ada kisah apa yang akan kita bagi pada kesempatan malam hari ini? Malam ini kita membawakan reposisi permasalahan Partai Demokrat. Waduh. Karena kebetulan ada tamu dari Demokrat dan baru saja KLB kan begitu. Nah, ini satu-satunya acara yang membolehkan Partai Demokrat dibahas oleh teman dari partai lain. Termasuk dari kita Partai Grosiran ya. Oke. Gimana? Kok hubungannya sama Bambang Wisanggeni ini gimana? Ya karena Wisanggeni lahirnya tidak dikendakin karena terlalu banyak konflik di Kayangan. Akhirnya bisa direposisi bagaimana konflik itu bisa didudukkan pada permasalahan yang sebetulnya. Akhirnya konflik yang timbul justru menjadi solusi di Kayangan Junggering Saloko atau di tempatnya para dewa. Yang diharapkan dari konflik yang berkepanjangan dari Partai Demokrat ini. Karena Partai Demokrat kan sebuah aset bangsa juga ini. Iya, betul. Nah, pemikirannya masih diperlukan oleh masyarakat. Jangan sampai hancur begitu saja lah gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak saja kisah pewayangan lahirnya Bambang Wisanggeni bersama Kidalang Rohmat Hadiwijoyo.
Sikra kang wala tumingal acampo samyo ngedali ler kadet militing goto salah nyomye nggih diwasrane nggih kula waspadake kados Paman Harisuman niku. Nggih menika kula saking kadelan nyawang pangamuke anak Prabu kados mekaten. Sajatos perwonten wigatos punapa to nggih. Meja kabeh ditendhangi dibuangi ngoten niku to nggih. Sinten malih ingkang kiyat nampi pacoban nika Paman? Atase kula menika putra Jawata. Jawata mawon boten sak baen-baening Jawata nanging ratu ning Jawata inggih para guru. Gineo arep pengin duwe gegayuhan dadi lanange jagat ora kelakon. Niku wong sepindah. Dene ingkang kaping kalih nalika semanten kula menika pun dipacangaken kaliyan Dresanala. Nanging Gineo Dresanala wis direbut pamadyaning Pandhawa nggih permati. Napa kekaten bedane apa? Diwasrani kelawan titah lumrah Harjuna menawa. Nak bab menika nggih, nak mawas pun Paman kok eman-eman jenengan nendang-nendang meja kados mekaten. Wonten perkara dirembuk ingkang tata. Wonten masalah dipun rembak nganggo strategi politik. Mulai enten unen-unen strategine politik sengkune iki nang ngendi-ngendi mesti mujarab. Ampun meneh nang Raton Nusa Kambono mriki, Nusa Kambangan mriki. Republik Indonesia pisan ta. Aja meneh lebur niku. Ayo politik sengkune mesti peng-peng. Gurune siji. Dadyakala Purwana. Lire pripun Paman? Kula saged kasembadan Boyong Dresanala dados lelanangi jagat nika. Jenengan napa mbok supil lampan lair Bathara Kala. Bathara Guru niku anggere gone sepi, gone sepi isine mbok lali. Monggo pramangginipun pripun Paman? Tangga mawon. Ibunda tak pamone nggih Dewi Durga niku sampun lobi dhumateng kayangan jeneng Salaka. Kula pun kolaborasi kaliyan Dewi Durga nalika semanten. Sengkune politik sengkune dados politikipun Nusa Kambina mriki dene kang ngerih-erih para guru nggih tansanes nggih Dewi Pramana nggih Ibu Dika menika. Ngono Paman nggih. Pun cekap semanten politik sengkune pun cekap semanten jenengan tenggo satawis Ibu Durga kondur mangke.
iki urusan Dresanala wis ngamuk tunggu kaya mengkono. Nggih anakku nggih. Kula Kanjeng Ibu. Wis lulus raja ya nggih. Nggonipun ibu ngrayu bapakmu Betara Guru malah ringkalan iki putraku si Dewasrani wis menang nganggo gelar lelanangi jagat. Ngaturaken panuwun kang tanpa upami Kanjeng Ibu. Dene kang kaping pindho nggih. Purba Wasesa si Dresanala pacanganmu biyen wis diparengake kelawan si putraku si Dewasrani. Mula aja kesuwen yo nggih. Enggal boyongan si Dresanala gawa bali ning Nusa Kambana nggih nyun tambahi pangestu Ibu. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari Air Mancur. pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepe awas padake iki kaya Siti Wasrani kang mapan ana ngarepanku. Ya wong ayu ora pangkling ya pun kakang Diwasrani. Ayo aja sedih atimu ayu. Tak boyong menyang Nusa Kambangan dadi garwane pun kakang Yayi. Manungsa teketeng jagat neng donya iku ora ana loro iku dapurmu. Dikira tresna silap nyawang kelakuanmu ngedupeh ngendrake putra nata sak wenang-wenang gonmu murba karo Wasesa kelawan tresna tinimbang aku pisah kelawan Pangeran Arjuna nuruti kelawan nafsu biraimu alung aku kendhat katali murda Diwasrani.
Suaramu ora penak. Kena tau upamake kruyuk kegeden ujung. Ayo aja mlayu Gresana tak bujung layumu. Majar Sang Gresana eling-eling nembe anggar beni pitung candra rikanggan nika kaya dene kasaru dayane gaib jabang bayi kang ana kandhutan durung wancine lahir nanging kaya disengkake bro ponang jabang bayi mije kakung jerit-jerit Sang Gresana Kapidara kowe Gresana gampang nggonku mboyong menyang Nusa Kambangan. Dene jabang bayi turune Janaka redet. Muga-muga mati dibadhok sono tengah dalan iki. Mas Patik Raja Dewaku tobat Tresnana lo sida nglarake jabang bayi iki mengko turu sing Janaka yen tak pateni mundhak dadi memala jabang bayi aja kake tak tegake pati cemplunge kawah Candra Timuka.
samya ngedali Letadet wiliting koto kanggung manguncang nidi benjang sangat cimicil artinya ngedali us sampun wonten tepis wiringing kawah candra dimuka sang Dewi Permoni Gyone Gati bakal nyemplungake ponang jabang bayi kang tanpa dosa. Prayitna pamonging para satriya Pandhawa nggih Semar Badranaya. Dupi prisa kelakuane sang Dewi Permoni. Ya cumlorot kowe tatik jumujuk andisi ana tenging kawah candra dimuka. Dadi adem sigeg kang gaya sampun pinanggih Semar Badranaya kawan jabang bayi nalika semanten sisandene dipun adusi banyu gege Jentara tejaning klelo-klelo kaya golek kencana saka ngendi? Arep apa? Rumangsaku aku wis gedhe, kaya mungkene lho. Iki ana Mbah Bunder kaya teko. Sapa iki? Begegek uget tak durita mel. Ha nggih Gus. Dika senes mlethek saka watu gilang. Nanging dika menika tasih turuning pamadyane Pandhawa nggih momongan kula. Raden Arjun. Dene ibu dika menika widodari kayangan Dewi Dresanala. Bapakku Arjun, ibuku Dresanala. Banjur jenengku sapa, Mbah? Dika urung duwe jeneng. Ning saderengipun kula kei jeneng-jenengan itu sampeyan kudu ngucapake terima kasih. Terima kasih ki apa? Tanda kasih. Kangro sapa, Mbah? Sampeyan maringi tanda terima kasih kepada Ki Dalang sing ana ngisor bencong iki. Tanpa ana Ki Dalang apa ana kodrate panjenengan jeguru geni mesti mati. Nanging kena doene Ki Dalang sidhem genine malah nglairake jenengan dika mriku. Oh yen ngono aku ngecapake karo Ki Dalange. Ha inggih. Gandeng jenengan niku kedadian saka wisane geni.
Mila kula jenengake Bambang Wisanggeni, seksen jagat saisine. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, Kidang, mungkin bisa diberikan intisari kepada kita apa sebetulnya kisah dari bagaimana runut ceritanya, kisah dari lahirnya Bambang Wisanggeni ini. Jadi Bambang Wisanggeni itu kan sebetulnya lahir terpaksa. Waktu 7 bulan lahir karena dikejar-kejar oleh si Dewa Srani. Yang menjadi permasalahan apa? Permasalahannya adalah Prematur nih ya. prematur. Permasalahan itu sebetulnya si Dewa Srani yang anaknya Bathara Guru itu menghendaki gelar lelanangi jagat. Itu jangan jatuh ke permadi, satu. Yang kedua dia sendiri menginginkan si Betari Dewi Trisnala tadi yang sudah diambil si Kresna, si Arjuna. Nah, tapi cara pengambil aliannya itu tidak melakukan melalui KLB. Main paksa saja kan begitu. Iya, Mengutus si Betari Durga. Akhirnya konflik perpanjangan, turunlah si Semar Badranaya, pamong rakyat yang mau luruskan yang permasalahan sebenarnya. Nah, itulah yang diharapkan dari kesinambungan yang ada di Partai Demokrat ini. Ambillah pewayangan cerita dari lahir Wisanggeni gitu, Mas. Oke, terima kasih Ki Dalang. Coba saya langsung ke Mas Ulil. Mas Ulil, bagaimana sebetulnya bicara soal ekspektasi dan kenyataan yang terjadi dari mundurnya Mas Anas sampai sekarang ini? Ya begini Mas Farhan ya, Partai Demokrat ini memang partai yang masih baru, masih muda, dan masih perlu banyak belajar. Kita menyadari itu dan memang para kader kita yang ada di dalam, para elitnya, itu juga elit yang tidak seluruhnya memang punya pengalaman yang panjang di dalam politik. Jadi semua masih dalam proses belajar. Nah tapi banyak hal. Tapi belajarnya langsung jadi mayoritas dan menguasai negara. Nah itu bisa keadaan di mana Partai Demokrat itu muncul dari nol kemudian besar dalam waktu cepat sekali, itu bisa menimbulkan memang situasi shock ya. Gegar. Ya, semacam shock atau kaget ya, euforia begitu. Iya. Nah itu semua kita sadari di dalam. Jadi kita semua sadar bahwa memang kita ini sebetulnya masih belum siap menghadapi keadaan besar secara cepat ya. Itu juga disadari oleh Pak SBY, disadari oleh semua kalangan dalam Partai Demokrat. Nah, kejadian-kejadian atau goro-goro ya di dalam Partai Demokrat dalam waktu terakhir ini tuh bagi kita pelajaran. Kalau gitu gini, coba kita lihat sosok Semarnya sekarang. Ya. Semar selalu dikenal sebagai pengayom ya, pengayom yang tidak pernah menjadi pahlawan, namun selalu mendudukan masalah sesuai dengan tempatnya dan menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Adakah sosok itu yang sekarang bisa diharapkan? Nah, harus sosok kah? Harus berupa kondisi? Jadi setiap partai itu memang butuh Semar. Karena kalau partai tidak ada Semar di dalamnya, itu biasanya rentan terhadap
perpecahan. Karena namanya politik itu pasti rawan konflik ya. Karena memang pada dasarnya politik itu adalah dunia di mana di situ ada konflik, tapi kita dipaksa bagaimana cara mengatasi konflik itu. Nah, kalau nggak ada semar di dalam partai politik, itu partai itu biasanya rawan perpecahan. Menjadi partai konflik. Kalau konflik pasti ada, semua partai ada konfliknya. Nah, tapi kalau ada semar di dalam partai itu, dia beruntung karena konflik itu bisa dipecahkan. Jadi semar ini secara dalam damai. konteks partai harus berupa sosok ya? Bisa berupa sosok, bisa harus ada personifikasinya. Bisa berupa sosok, bisa berupa prosedur, mekanisme, aturan main di dalam partai, bisa dua-duanya. Nah, kalau dalam Partai Demokrat mungkin kita bisa mengatakan bahwa sosok yang bisa mempersatukan semua elemen dalam partai ini ya sampai sekarang ini Pak SBY. Jadi KLB kemarin di dalam partai kami itu menunjukkan bahwa keberadaan figur Pak SBY itu masih bisa menjadi perekat. Karena memang harus diakui di dalam partai ini ada faksi-faksi, ada kelompok-kelompok dan seterusnya kan. Satu pertanyaan lagi untuk Mas Ulil. Mas Ulil pernah dianggap bermanuver. Iya. Ya. Di saat-saat genting itu dengan mengatakan dengan tegas Mas Anas harus mundur. Iya. Waktu itu wah semua menuding Anda mau bermain mencari panggung sendiri gitu. Tapi ketika kenyataannya memang harus mundur, bagaimana komentar Anda setelah itu? Ya, saya melakukan manuver tentu memperhitungkan situasi dan konstelasi ya. Saya tidak akan melakukan sesuatu kalau saya tidak mempertimbangkan keadaannya secara matang-matang. Jadi saya ketika itu melihat bahwa situasinya memang sudah pas, memang Demokrat butuh suatu figur baru, keadaan baru, karena kalau keadaan yang ada itu dipertahankan, memang partai ini bisa merosot terus kan. Nah, kami yakin setelah KLB ini Mas Farhan ya, kami yakin insya Allah partai ini bisa bangkit kembali, insya Allah bisa meraih kepercayaan masyarakat kembali. Kita berharap pemilu mendatang Demokrat masih bisa menduduki di top 3 ya. Amin. Top 3. Itu memang harapan dari Insya Allah. Setiap para pendukung Partai Demokrat. Cuman saya pengen nanya sama Cynthia sekarang. Cynthia, saya sih nggak akan menganggap kamu sebagai pendukung salah satu partai, tapi kalau kamu mendukung juga boleh aja, saya nggak bisa larang. Buat kamu, ketika ada sebuah partai besar yang menguasai mayoritas lembaga pemerintahan Indonesia mengalami perpecahan seperti Demokrat gitu, atau bukan perpecahan lah ya, sedang terjadi konflik, ada masa-masa kritis nih, apa yang kamu rasakan? Kamu anggap sebagai partaimu, urusan partaimu aja lah, ya kan? Atau wah nggak bisa nih, ini mesti dibenerin nih, gitu. Gimana? Ya, kalau dari kacamata awam saya, penikmat televisi ya, gitu. Kalau lihat beruntunnya permasalahan yang terjadi di Demokrat, ya sangat menyayangkan. Karena kalau flashback sedikit, pemilu pertama 2004? waktu pas Bapak 2004 ya. Itu kebetulan grup saya, kami juga B3 pada waktu itu ikut membantu sebagai kampanye sebagai acara hiburannya. Kagum melihat satu partai yang baru seperti tadi Pak Ulil bilang, baru tapi langsung mempunyai satu daya tarik tinggi. Ya betul, menarik perhatian. Dan yang saya kagum sebenarnya waktu awal untuk Demokrat adalah bagaimana membuat satu good public relation dari social media dan lain-lain. Akhirnya sekarang dengan beruntunnya permasalahan ya sangat disayangkan. Mungkin kalau saya melihat seperti kayak keluarga ya, dalam keluarga contoh mungkin anak-anaknya tuh kita punya banyak anak tapi dengan berbagai macam karakter. Nah gitu, jadi mungkin internalnya sendiri mungkin yang terlalu banyak permasalahan yang masih belum bisa dipecahkan gitu. Padahal dari partainya sendiri yang tadi saya bilang kalau mengikuti dari Demokratnya sendiri banyak sekali yang ya saya kagumin lah. Jadi harusnya berdamailah dulu dengan diri sendiri. Betul. Oke. Kang Bima, nih kalau Bambang Wisanggeni ya, ada seorang bidadari yang dipaksa melahirkan untuk menyelesaikan masalah karena ada ambisi lain yang berusaha mengejar dia sebagai simbol untuk mendapatkan apa? Lelanangin jagat ya.
Sementara ada Arjuna juga yang berusaha mempertahankan itu karena dia merasa loh ini hak saya loh lenanin jagat ini gitu. Pada saat bersamaan ya, saya melihat mungkin ada sosok lain nih yang sebetulnya tidak harus ikut ke dalam konflik ini, tetapi bisa mendapatkan windfall, keuntungan nih gitu. Ya siapa tahu ternyata misalnya nih kalau Sang Hyang Widi bilang ini ribut, saya pilih yang lain aja deh. Katakanlah Sang Hyang Widi ini Vox Populi, Vox Dei nih gitu. Ribut, saya pilih yang lain deh. Karena ada yang untung nih. Wajar nggak hal itu terjadi? Wajar sekali, karena begini, sekarang ini di tahun politik, saya melihat masing-masing calon pemimpin dan masing-masing partai itu dihadang oleh berbagai macam ujian. Rakyat diminta untuk melihat dan menilai bagaimana cara capres ini atau calon partai penguasa menyelesaikan persoalannya. Ya, semakin mereka kemudian melihat bahwa partai ini atau tokoh ini kemudian bisa berhadapan dan menyelesaikan masalah dengan elegan, kansnya tentu saja semakin besar. Ini bukan persoalan siapa menuai keuntungan di tengah yang lain mendapatkan musibah, tidak. Ini pun bukan juga arisan musibah politik, tidak juga. Digilir partai demi partai gitu ya? Iya. Yang ngocoknya KPK. Ya, nanti. Arisan. Ya kalau saya merasa kita harus menghadapi ini dengan excitement yang luar biasa. Asik nih ada masalah, kita buktikan kita bisa menyelesaikan, kita buktikan kita bisa hadapi itu. Mari kita berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa kita mampu untuk menghadapi persoalan. Ya, nanti di saat kita mendapatkan mandat yang benar tahun 2014, rakyat juga harusnya bisa merasakan itu. Kira-kira seperti itu. 2014 menjadi terancam nggak untuk Partai Demokrat? Justru kami merasa bahwa pada tahun itu, pemilu mendatang ini Demokrat bisa menjadi salah satu kekuatan penting ya untuk menyodorkan pemimpin alternatif. Oke. Jadi kan sekarang ini kita sudah jelas punya beberapa tokoh ya. Sudah ada dari Golkar, dari Gerindra, Gerindra, dari PDIP ya. Nah tentu kan masyarakat butuh juga ada kendaraan partai yang bisa mengusung calon atau pemimpin alternatif yang di luar yang ada itu. Nah Demokrat kami masih bisa optimis merasa bahwa partai ini bisa menempati 3 besar partai di Indonesia. Dan kalau harapan kami itu terwujud, Partai Demokrat bisa menjadi kendaraan untuk mengusung calon yang mungkin tidak itu saja, ada calon lain yang alternatif ya. Jadi menurut saya arti pentingnya Partai Demokrat sekarang ini dan arti pentingnya menyelesaikan masalah internal dalam partai ini adalah supaya partai ini tetap bisa dijadikan sebagai kendaraan untuk membawa tokoh alternatif. Karena Indonesia butuh itu menurut saya. Dalam kisah Bambang Wisanggeni, ada satu pihak yang kemudian berhasil memanfaatkan ini, konflik tersebut dan mendapatkan benefit dari situ. Betari Durga ya Kidalang ya. Coba kita lacak, bukan mobil prasangka. Siapa tahu kita bisa mengidentifikasi siapa Betari Durga dari konflik Partai Demokrat. Loh kok ketawanya kayak Betari Durga aku. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, Kidalang. Yes. Bambang Wisanggeni dipaksa lahir, brojol, walaupun masih prematur. Betul. Wah, gonjang-ganjing. Kan gonjang-ganjing itu atau woro-woro ini selalu dalam keadaan chaos. Nah anehnya, setiap chaos saat orang berpikir pusing 7 keliling, ada aja yang dapat untung.
dapat advantage dari sini. Dalam kasus ini adalah Betari Durga. Mungkin Ki Dalang bisa lebih menjelaskan pada kita keuntungan apa sih yang dapat oleh Betari Durga ini? Kalau dalam cerita tadi kan jelas yang diuntungkan Durga, anaknya bisa menjadi mendapatkan apa itu legitimasi sebuah gelar Lanangi Jagat. Terus yang kedua, si anaknya seneng dong dapatkan apa itu istri si Dresanala direbut dari Harjuno kan. Iya. Di dalam wayang itu suatu kenikmatan itu bisa digambarkan sebagai wanita. Mohon maaf Mbak Cynthia. Dalam arti ini kan dulu kan masih primitif, jadi betul. menggambarkan suatu kenikmatan itu mendapatkan pelayanan wanita itu. Hari ini anaknya mendapatkan kenikmatan lah itu. Dan perlu saya tekankan di sini, Durga bukan tidak harus sosok manusia, tapi adalah kebodohan atau sebuah kebobrokan sistem seperti Mas Ulil tadi bilang. Semar juga bukan bisa personifikasi manusia gitu loh. Kan begitu Mas. Ya, kalau begitu Mas Ulil, ada nggak sih Betari Durganya nih? dalam wujud apapun ya? Dalam setiap konflik pasti ada good guy and bad guy. Oke. Selalu ada orang baik, ada orang yang jelek. Nah, dua-duanya bisa mengambil keuntungan. Orang yang baik bisa mengambil keuntungan dari konflik untuk sesuatu yang baik. Orang yang jelek juga bisa mengambil keuntungan untuk sesuatu yang jelek. Oke. Nah, saya sih tidak mau mengidentifikasi siapa good guy dan bad guy di dalam partai saya. Tetapi yang saya harapkan adalah peristiwa goro-goro dalam Partai Demokrat selama mungkin 2 tahun terakhir ini ya, itu ini bisa mengandung blessing in disguise, bisa mengandung berkah di dalam musibah ya. Iya. Nah, berkahnya adalah atau good guy-nya, orang baiknya adalah, berkahnya adalah ya partai ini bisa semoga makin dewasa. Ke depan itu kalau milih kader itu hati-hati itu karena memang problem partai kita di Indonesia sekarang ini pasca reformasi itu adalah milih orang memang. Jadi scoutingnya itu ya? Ya, scoutingnya itu loh. Kalau gitu saya mau nanya sama Cynthia, kalau kita kan end user nih, ya kan? End user, pokoknya begitu datang ke bilik suara maka adalah sederet nama dari setiap partai sama foto-fotonya sekalian, plus begitu kita intip keluar bilik suara, wah poster gede-gede, billboard gede-gede pada kampanye semuanya. Apakah mereka cukup dipercaya atau pertanyaan saya lebih tajam, apa yang bisa membuat mereka layak kita percaya dan dapat vote kita? Ya, yang pasti sih memang harus lihat dari kredibilitasnya juga, kualitasnya. Seperti apa. Ya saya sih berharap nanti 2014 insya Allah masyarakat Indonesia juga semakin pintar dan jeli lagi. Kredibilitas itu apa sih? Tidak hanya sekedar terkenal, kadang-kadang kan orang punya kualitas, punya karya, punya kemampuan. Tahu nggak karyanya Mas Ulil apa? Ini 2014 sih running toh? 2014 ya? You are running for the office 2014 kan? Untuk DPR ya. Untuk DPR. Kira-kira apa ya karyanya nih? Ya yang pasti yang memang ya itu tadi. Kalau saya berharap sih memang nanti insya Allah 2014 kader-kader atau enggak yang terpilih nanti itu betul-betul orang yang berkompeten, yang mengerti. Ya seperti kayak Mas Ulil, Mas Arya, memang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi jangan cuma hanya sekedar nama atau ya kadang-kadang ya saya nggak usah bicara jauh-jauh ya. Kadang-kadang artis banyak sekali berbondong-bondong tiba-tiba ditawari karena melihat namanya saja. Oke, sebagai gitu. vote Tapi getter tok. betul. Nah, kita harus melihat kemampuannya, mampu atau tidak. Kalau gitu Kang Bima, ini kan pada akhirnya tadi sentilan terakhirnya nih pada masalah pengkaderan. Bahwa partai itu tempat pengkaderan, bahwa pilkada itu tempat pendidikan, naik ke atas, ke tempat pengabdian lagi sampai akhirnya terlahirkanlah seorang sosok calon-calon pemimpin yang bisa kita pilih dengan baik. Apa yang bisa dilakukan oleh partai sebetulnya? Karena yang tadi saya omongin cuma sebuah konsep aja ya. Ada penyakit yang khas dari negara demokrasi baru seperti Indonesia. Yaitu bubble politics. Bubble politics. Politik gelembung. Kalau kita makan permen karet,
ya, dikunyah-kunyah sedikit, kemudian ditiup melembung dengan cepat, Iya. dan bisa pecah juga dengan cepat. Iya. Di Indonesia dan di negara-negara demokrasi baru, banyak sekali partai itu besar tiba-tiba, Iya. kempesnya pun tiba-tiba, nggak tanggung-tanggung. Meledak malah. Meledak, bisa dari 20% hanya menjadi 3%. Nggak pakai karbit ya? Iya. Kenapa? Kenapa? Karena karakter negara kita dan negara demokrasi baru lainnya itu sama, masih bertumpu pada ketokohan, bukan pada kekuatan sistem pemikiran, ideologi dan lain-lain. Begitu tokoh itu di puncak popularitas, berkembanglah seperti gelembung yang besar. Tetapi begitu something happen, terjadi, sesuatu terjadi pada orang ini, pecah dengan cepat pula. Gitu. Nah, apalagi kemudian orang-orang yang naik itu juga sama ya, tidak capable dan lain sebagainya. Karena itu PR kita bukan hanya Demokrat saja, semua partai itu mengurangi itu ketergantungan kepada tokoh dan sama-sama kita berjuang membangun sistem. Itu penting sekali. Memang sulit karena dalam karakter masyarakat kita lebih mudah mencerna satu hal yang visual. Ada orangnya, suaranya bagus, Ada mukanya patronnya, ganteng, gayanya, gesurnya simpatik, daripada mencerna pemikiran dan sebagainya. Itu, tetapi itu harus dimulai menurut saya, karena kalau tidak kita akan berputar-putar di situ terus. Jadi itu PR kita semua sebenarnya. Nah, kalau memang itu adalah PR kita semua, apakah kita sudah mengerjakan PR kita ini dengan baik? Di dalam partai itu ada yang malas mengerjakan PR. Ini kategorinya ya, malas. Dia tahu ada PR, malas mengerjakan. Yang kedua, dia tidak tahu ada PR. Wah, gawat. Ya, ngeri tuh. Yang ketiga, dia tahu ada PR tapi dia nggak ngerti soalnya. Oke. Gitu. Oke. Yang keempat, dia tahu ada PR, dia mau mengerjakan tapi dia tidak mampu. Yang terakhir, dia tahu ada PR, dia mau mengerjakan dan dia mampu mengerjakan. Yang terakhir ini tapi sialnya paling sedikit, Kang Farhan. Jumlahnya ya. Jumlahnya. Yang banyak yang 4 kategori tadi itu. Nah, Ya, jadi ya. masih berat perjuangan kita. Kebanyakan bahkan di partai-partai yang katanya partai intelektual, partainya pemikir, ini juga masih kekurangan stok orang yang mampu untuk mengerjakan PR tadi. Seringkali di antara pemilu itu harus diakui kita tidur. Begitu pemilu mau dekat, bangun lagi, mulai nyalek lagi. Harusnya yang namanya pengkaderan, itu kan bukan hanya musim pemilu tiba, enggak. Sepanjang waktu kita jemput bola. Karena masalah masyarakat nggak nunggu pemilu. Gimana? Masalah masyarakat nggak nunggu pemilu. Iya, gitu. Harus diselesaikan sekarang. Iya, nah makanya begitu DCS sudah deadline baru nyari artis berburu gitu. Iya. Ada saru-saru siapa nih artis yang bisa jadi korban kira-kira gitu. Ya. Saya paling senang politisi yang suka nyindir diri sendiri. Itu berarti tahu ada PR. Betul sekali. PR-nya apa sih? PR-nya banyak. Saya kira PR partai yang paling mendesak sekarang ini ya, ada beberapa isu. Pertama adalah tadi soal rekrutmen, tadi saya sebutkan sudah. Yang kedua adalah soal transparansi, terutama dalam bidang pembiayaan. Nah, itu. Itu yang paling penting sekali. Kalau partai ini tidak terbuka dari segi pembiayaannya ke publik, itu bisa menjadi sarang korupsi. Ya. Sarang pencucian uang dan seterusnya. Betul. Itu kritik Sarang dalam pengiriman uang pakai mobil box. Betul. Kepada larang. Nah, apakah partai-partai kita sekarang sudah mengerjakan PR-nya dengan baik? Begini Mas Farhan, partai politik itu pada umumnya adalah institusi yang malas sebetulnya. Karena Mereka ini mau bekerja memperbaiki diri kalau dikontrol terus oleh masyarakat. Jadi makanya menurut saya masyarakat itu harus aktif terus menagih partai politik supaya mereka bertindak benar. Galak deh kita kurang galak kali ya. Manja kali. Ya, Ya. enggak, mungkin bukan manja tapi memang mereka pada dasarnya itu Bukan mereka, kita kali kita ya. ini ya, kita ini orang di partai itu biasanya kan orang yang sedang berada dalam kekuasaan. Iya. Dan kekuasaan tuh biasanya membuat orang terlena. Nah, yang membuat orang yang berkuasa itu tetap ingat, eling lan waspodo itu adalah kalau ada orang terus ngingetin. Makanya publik yang kritis, tapi bukan sinis ya. Iya. Publik yang kritis tapi kritik yang konstruktif, Iya. itu penting. Karena kalau tidak diingatkan terus oleh masyarakat, itu ya lupa. Berarti lupa. sosok Semar itu ya kita. Betul, masyarakat. Betul. Rakyat kecil. Iya kan? Jangan-jangan kita kurang galak sama partai ini. Iya ya.
kurang silet gitu. Kurang silet Iya. kayaknya. Tahu nggak karena apa? Karena apa? Karena kita terima job sih dari partai. Bener-bener. Kidalang, Yes. bagaimana? Ini jadi berkembangnya menarik nih, bahwa ternyata sosok Semar itu terwujudlah dalam sosok rakyat jelata yang bentuknya banyak dan kolektif ini. Menurut Kidalang gimana? Memang betul, memang saya sengaja tampilkan Semar memang kita ini pamongnya Kawula ya Semar itu gitu loh. Pangijowantahan, pemikirannya sederhana, membumi, tapi kalau udah ngamuk, kentutnya Semar pun udah bikin kiamat kan begitu. Iya. Itu sebabnya ketika people power bergerak, runtuhlah gunung kekuasaan itu ya. Nah, satu pertanyaan terakhir, mungkin Kidalang ataupun para tamu kita bisa menjawab. Lalu bagaimana supaya kita sebagai pemilik suara tertinggi yang dianggap dalam tanda kutip mewakili suara Tuhan ini bisa mendidik diri sendiri supaya sebijak seorang Semar? Bima, singkat aja. Ya, yang penting kalau menurut saya ruang komunikasi itu dibuka. Artinya wisdom, ya, satu karakter yang bijak itu hanya akan bisa ketika terjadi proses dialektika, tesis, antitesis, sintesis gitu. Ngobrol. Ya. Kalau teman-teman non partai nggak mau komunikasi, nggak pernah tahu masalah kita apa gitu. Yap. Ya, tapi kalau kita juga nggak pernah membuka untuk menerima itu nggak akan terjadi. Jadi kuncinya menurut saya komunikasi antara partai dan non partai penting. Komunikasi itu Ya. nggak cuma Tapi bicara, bukan berarti mendengar. juga curhat melulu ya, enggak. Jangan. Itu ntar saya bawaannya prihatin lagi. Gini, mutu politik di sebuah negara itu meningkat kalau pendidikan rakyatnya juga makin baik. Artinya kualitas rakyat menentukan kualitas Iya, partai. betul. Jadi kalau rakyatnya makin terdidik, makin berkualitas pendidikannya, itu otomatis nanti politiknya juga akan baik. Lebih berkualitas. Karena politik itu sebetulnya Mas Farhan, politik itu adalah itu kan yang ngisi kan orang. Iya. Orang itu kan sumbernya dari masyarakat juga. Kalau Sip. masyarakatnya itu rendah kualitasnya, otomatis orang-orang yang duduk di dalam partai politik ya orang-orang yang jelek juga kualitasnya. Jadi Semar ini memang rakyat sendiri. Ya. Semar ini kualitasnya menentukan orang-orang nanti yang akan ada di dalam Di Pamong Praja sana. partai politik. Pamong Praja itu. Satu aja Semar kami ini cuma punya satu harapan, 2014 insya Allah kita punya pengharapan baru, punya lebih hati legowo, jadi makin meminimalisir si golput Konflik dan lain-lain. dan golput. Golput itu, karena faktor trust nomor satu menurut saya, karena dengan faktor kepercayaan kita pada partai-partai itu besar, sehingga kita tahu bahwa politik politik atau partai yang adalah kendaraan untuk membawa kesejahteraan rakyat. Udah cocok jadi anggota DPR. Waduh. Intinya Ini bukan itu ya Pak rekrutmen Dalang kan? ya. Bukan kan? Kidalang? Kesejahteraan rakyat. Intinya kesejahteraan rakyat kata gini. Ya tadi Semar harus selalu mengingatkan hadir anytime. Ya, rakyat akan selalu hadir kapanpun untuk bangsa ini karena rakyat adalah bangsa. Dan rakyat selalu bisa bersuara di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Sampai jumpa.